Hello Aliansi Mesin 7, jumpa lagi bersama saya Jarvis. Semoga Anda sehat selalu dimanapun Anda berada. Kali ini Jarvis akan merangkum sebuah film yang dibintangi oleh Jason Statham yang berjudul Wrath of Man. Film ini berkisah tentang Mogi, seorang bos mafia perampokan, sedang berlibur dengan anaknya. Ketika Mogi membeli sebuah makanan, tiba-tiba perampok menyergap Dogi dan menembaknya, bahkan melumpuhkan Mogi saat menghampiri Dogi. Setelah Mogi pulih dari luka, dia menyamar menjadi agen pengiriman uang untuk membalaskan dendam anaknya. Penasaran dengan alur ceritanya? Kencangkan sabuk keselamatan, silahkan rebahan, siapkan miramen, gaskan men! Film diawali dengan kejadian perampokan truk Fortico. Para perampok membunuh 2 orang petugas Fortico dan seorang anak, serta melumpuhkan seseorang lagi. Lanjut ke scene selanjutnya. Peran utama melamar pekerjaan di Fortico. Fortico adalah agensi pengantar keuangan dengan mobil berlapis baja. Di sini Mogi menggunakan nama samaran Hill dan menjadi agen Fortico. Hill menjalani banyak tes untuk masuk menjadi agen Fortico. Tapi Hill secara sengaja memanipulasi hasil tes agar agensi tidak curiga terhadap masa lalu Hill. Di sini Hill tampak sengaja membuat arah tembakan tidak begitu mengenai sasaran, serta menabrakkan truk ketika tes mengemudi. Lalu Hill diperkenalkan kepada timnya dan tidak disangka Hill sempat dibully oleh tim barunya. You look like you could do some pull-ups. I'll put a 50 on you being boy sweat here. Setelah berbincang-bincang, Hill mendapatkan tugas pertamanya mengantar uang sejumlah $2 juta. Di tengah perjalanan, secara tidak sengaja, Dave, si pemuda sombong yang mengejek Hill tadi, menceritakan bahwa dia seharusnya menjadi pengemudi truk yang dirampok pada saat awal scene tadi. Namun dia selamat karena saat itu dia sedang sakit. Scene berlanjut memperlihatkan sejumlah tim Fortico sedang berpesta di minibar karena keesokan harinya mereka harus menjalankan tugas seperti biasanya. Di tengah perjalanan, Bullet yang mengecek keadaan tengah disandra oleh kawanan penjahat yang menginginkan uang yang mereka bawa. Awalnya Dave yang ketakutan karena Bullet tertangkap, dia ingin melaporkan ke markas pusat. Tapi Hill menenangkan dan meyakinkan Dave bahwa mereka sanggup menjemput Bullet. Sampailah mereka ke tempat di mana pertukaran antara Bullet dengan uang akan dilakukan. Hill disuruh melemparkan uang ke dalam kendaraan penjahat dan sengaja menjatuhkan salah satu tas yang berisi uang, sehingga salah satu penjahat turun dari mobil dan ditembak oleh Hill. Sehingga seluruh penjahat turun dari mobil dan terjadilah baku tembak. Dan Hill mengalahkan seluruh penjahat dan berhasil menyelamatkan Bullet. Setelahnya, Bullet dan Hill diinterogasi oleh pimpinan Fortico. Di sini para pimpinan sempat curiga kepada Hill karena hasil tes tembak dikatakan hampir tidak lulus. Dengan santainya, Hill menjawab, membunuh atau terbunuh, pikiran jadi fokus. Lalu Hill ditunjukkan video perampokan Fortico sebelumnya. Apakah ini ada kaitannya dengan perampokan yang dikalahkan oleh Hill? Lalu pimpinan Fortico mengucapkan banyak terima kasih kepada pahlawan satu ini dan menyuruh mengambil libur. Saat sampai di rumah, Hill meneliti hasil otopsi anaknya dan memutar rekaman penembak anaknya. 3 bulan kemudian, Bullet dan Hill mengantar paketan seperti biasa dan lagi-lagi mereka disergap oleh perampok. Mereka memenuhi truk dengan gas air mata sehingga Bullet terpaksa keluar. Tapi ketika Hill keluar dari truk bagian belakang, tiba-tiba kawanan perampok pergi seolah-olah ketakutan. Adakah kaitannya Hill dengan kawanan perampok ini? Sungguh membangunkan, guys. Dan scene berpindah di mana Dana, rekan sekantor Hill, sedang indahoy bersama Hill. Dan setelah itu, Hill menginterogasi Dana tentang sejumlah uang yang ditemukan Hill. Hill sempat mengancam menyakiti keluarga Dana agar Dana mengatakan yang sebenarnya. Apakah Dana bekerja sama dengan pihak dalam? Karena tidak mungkin bagi petugas biasa untuk menyimpan uang segitu banyaknya. Scene berpindah 5 bulan yang lalu. Di sini diperlihatkan bahwa Hill adalah bos mafia dari kawanan perampok yang biasa merampok truk pengantar uang.
Tapi karena Hill kali ini ingin berlibur, Hill menyuruh anak buahnya untuk menggantikan tugasnya sebagai pemimpin dan pengawas. Tapi sangat tidak disengaja sekali Hill berhenti di mana perampokan uang senilai jutaan dolar akan dilakukan. Di sini Hill menyuruh anaknya bernama Doggy untuk tetap di dalam mobil sementara dia akan membeli makanan. Dan perampok pun menyuruh dengan paksa Doggy untuk keluar dari mobil. Di sini dia sempat menelepon ayahnya, tapi ayahnya sedang menelepon orang lain. Dan terjadilah pembunuhan Doggy oleh perampok. Dan saat Hill berlari ke arah Doggy, Hill pun ditembak oleh kawanan perampok. Untungnya Hill tidak tewas, meski 6 peluru bersarang di dadanya. Namun naas Doggy harus tewas di sini. Selepas keluar dari rumah sakit, Hill bertemu dengan istrinya. Di sini istrinya sangat kecewa dengan pekerjaan Hill dan menuduh Hill lah yang membunuh anak mereka. Langsunglah Hill mengumpulkan pentolan anak buahnya dan menanyai siapa yang membunuh anaknya. Dan ternyata anak buahnya telah mencari wajah dan nama pelaku hingga membantai seluruh sindikat di bawah mereka. Dan mereka namai tugas ini dengan sebutan membumi hanguskan. Ketika di dalam mobil, Mike menyampaikan pendapat bahwa Hill tak lagi masuk akal, dan jika terus seperti ini, maka mereka tidak bisa menjalankan bisnis. Mike pun memberikan sebuah pendapat bahwa bisa jadi ini adalah ulah dari orang dalam, alias ulah Vertigo sendiri. Di sini mulai jelas kenapa Hill masuk ke Vertigo. Selanjutnya, Sin mengungkap kawanan perampok yang membunuh Doggy adalah mantan tentara yang berperang di Afghanistan, dan tidak menjelaskan mengapa mereka diberhentikan. Hanya saja, bos saat ini sedang bekerja paruh waktu di mall. Hanya Carlos lah yang bekerja kepada Taipan Minyak. Namun hingga saat ini, dia belum dibayar. Dan itulah yang mendasari mereka untuk merampok konglomerat minyak. 110. That's what we get. Even split. Karena tergiur dengan hasil instan, para mantan tentara ini pun mengagendakan sebuah perampokan baru dengan hasil yang lebih besar, yakni 1,6 juta dolar. Dan sasaran mereka adalah Aiton Security, yang juga truk mengantar uang. Di sini mereka sudah merencanakan dengan rapi, bahkan menggunakan orang dalam untuk melancarkan misinya. Misi kedua pun berjalan mulus tanpa adanya resiko. Lalu ketika bos sedang berulang tahun, dia ingin memberikan sebuah hadiah kepada anak buahnya, yaitu buruan dengan hasil yang lebih besar, yakni 6 juta dolar. Dan sasaran mereka adalah truk Vertigo. Kita diperlihatkan bahwa mereka mengenakan kostum pekerja proyek sebagai penyamaran mereka. Dan sesaat sebelum perampokan dilakukan, terlihat mobil yang dikendarai Hill dan Doggy berhenti di sekitar lokasi eksekusi. Benar saja, ketika perampokan dimulai, Jan yang sangat arogan membunuh 2 orang petugas Vertigo dan Doggy yang saat itu tiarap. Dan sesaat kemudian Hill juga ditembak saat berlari ke arah Doggy. Di sini kita diperlihatkan bahwa pembunuh Doggy adalah Jan yang sangat-sangat arogan. Setelah perampokan truk Vertigo berhasil, kawanan perampok merencanakan perampokan yang lebih besar lagi, yakni depo pada saat Black Friday, saat transaksi mata uang sangat padat. Bahkan nilai dari hasil rampokan ini bisa lebih dari 150 juta dolar, yang membuat seluruh kawanan perampok tertarik. Dan mereka tidak perlu bekerja lagi ketika berhasil menjalankan misi ini. Hanya saja, resiko terburuknya adalah mereka mungkin tak kembali dengan selamat. Mulailah bos merencanakan misi mereka dengan rapi, dan selepas anak dan istrinya keluar dari rumah, perburuan besar pun dimulai. Di sisi lain, pimpinan Vertigo mengumumkan kepada seluruh armada untuk mengubah seluruh rute, dan mereka ingin seluruh tim Vertigo kembali dengan selamat. Hill dan Bullet berada dalam satu truk, dan di sini Bullet menceritakan bahwa dia adalah orang dalam yang membantu merampok truk Vertigo sebelumnya. Bullet mengancam agar Hill tidak bertindak ceroboh agar dia tidak dibunuh oleh kawanan perampok. Lalu Bullet mematikan kamera keamanan di dalam truk dan menjemput kawanan perampok. Di sini kawanan perampok sempat memperingatkan Hill untuk tak bertindak seolah pahlawan. Dan di sini Hill
mengamati tiap orang apakah ada pembunuh anaknya di sini. Dan ternyata semuanya mengenakan rompi dan helm anti peluru. Sampailah mereka di markas Vertigo dan penyergapan langsung dilakukan. Bullet ditodong senjata supaya penjaga gudang membuka gudang uang untuk mereka. Namun yang terjadi malah baku tembak antara penjaga gudang dan perampok. Akhirnya perampok meledakkan pintu besi untuk menerobos ke gudang. Dan setelah pintu diterobos, dihabisilah seluruh penjaga gudang oleh kawanan perampok. Lalu salah satu perampok membukakan gerbang untuk kawanan perampok lainnya masuk, membawa mobil untuk mengangkut hasil rampokan. Ada seseorang yang mencoba menembak kawanan perampok yang sedang masukkan uang ke dalam mobil, dan ini menjadi kesempatan terbaik untuk Hill menyerang kembali. Saat satu orang berhasil ditemukan oleh Hill, dia menyamar menggunakan pakaian perampok dan berhasil menumbangkan satu orang lagi. Dan memasukkan ponsel di salah satu tas yang berisi uang. Dave yang sedang bersembunyi dengan pimpinan Vertigo malah tertembak. Untung saja Dave menggunakan rompi anti peluru. Dan tiba-tiba muncul Hill untuk menembak kawanan perampok yang menembak Dave. Sangarnya, Hill tertembak shotgun di bagian kepala. Namanya main karakter yang kebanyakan overpower, Hill juga berhasil menghabisi satu orang lagi. Lalu di sini kita diperlihatkan masih ada dua orang petugas Vertigo yang selamat. Salah satunya adalah Dana. Bullet meminta senjata kepada mereka dan Bullet yang memang bilek ini malah menembak dua orang tersebut. Lalu saat tiga kawanan perampok ingin memasuki truk, mereka diberondong tembakan oleh Hill. Bahkan Dave juga membantu menumbangkan satu orang perampok. Dave yang belum tahu kalau Bullet ini adalah pengkhianat, langsung saja dieksekusi oleh Bullet. Lolos dari pengawasan Hill, Bullet pun memberondongnya hingga Hill terkapar. Di sini gua ngira Hill bakalan tewas, dan setelah sadar melihat ke dalam truk yang dikendarai oleh penjahat, ada seseorang yang membunuh anaknya, Doggy tadi. Langsunglah kawanan perampok mendobrak wall markas Vertigo, dan untungnya SWAT belum datang, sehingga mudah merobos barikade mobil polisi. Meluncurlah mobil ke basement sebuah gedung. Di sini bos terus memegangi lehernya karena dia tertembak di bagian leher. Saat ini dia ingin membunuh Jen karena dia sangat tidak percaya kepada Jen. Karena Jen sangatlah serakah. Karena ia terluka, malah bos yang dibunuh oleh Jen. Tersisalah Bullet dan Jen, dua orang yang sama-sama serakahnya. Saat dikira Jen sedang lengah, Bullet ingin menodongkan senjata kepadanya. Naas, malah Bullet lah yang terkena headshot. Berhasillah Jen lolos dari kejaran SWAT. Saat Jen menikmati malam sambil minum di rumahnya, dia menelepon ponsel rekannya dan ternyata yang berbunyi adalah salah satu tas yang berisi uang tadi. Di sini dia mulai kaget karena Hill tiba-tiba muncul di belakangnya dan menodongkan pistol. Dia menyuruh Jen membaca sebuah catatan otopsi. Dan ketika dilihat, ternyata di situ adalah foto Doggy. Lalu Hill berdiri dan mulai menembak Jen tepat seperti luka Doggy. Hati, paru-paru, limpa, dan jantung. Begitulah Hill mengeksekusi Jen. Saat Hill keluar dari kediaman Jen, muncullah seorang pria tua yang bukan anak buah Hill. Dia bertanya, apakah kita selesai? Ya, kita selesai. Begitulah jawab Hill. Dan film pun berakhir.